Assalamualaikum, halo adik-adik, kembali lagi di channel Yuk Belajar Matematika. Masih dengan Kak Anika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar segi 4 ya, melanjutkan materi sebelumnya yaitu persegi panjang dan persegi. Nah, untuk sekarang kita akan belajar materi segi 4 yaitu jajar genjang dan trapesium. Kita akan mengaitkan objek-objek budaya Lampung dengan materi yang kita pelajari hari ini. Objek-objek budaya Lampung yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian rumah adat Lampung. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping biasa disebut dengan ijan geladak atau tangga rumah. Ijan geladak ini merupakan bagian dari sesat Balai Agung. Ijan geladak ini memiliki akses utama untuk menuju Rurung Agung. Biasanya ijan geladak digunakan sebagai tempat untuk menyambut tamu agung. Anak tangga ijan geladak ini berbentuk seperti bangun segi 4 seperti ini. Kira-kira bangun segi 4 apakah ini? Benar, ini merupakan bangun segi 4 jajar genjang. Nah, setelah kita mengetahui nama bangun tersebut, selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat jajar genjang. Jajar genjang itu mempunyai 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Di mana panjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama dan sejajar. Seperti sisi AB itu sama panjang dan sejajar dengan sisi CD. Selain sisi AB dan sisi CD, juga ada sisi AD dan sisi BC. Sisi AB dan sisi BC ini sama panjang dan sejajar. Selanjutnya ada sudut yang berhadapan besarnya sama. Ya. Sudut A itu sama besar dengan sudut C dan sudut B itu sama besar dengan sudut D. Yang ketiga yaitu sudut yang berdekatan saling berpelurus. Di sini ada sudut A dan sudut D. Ketika dijumlahkan, maka ia akan menjadi sudut yang berpelurus, yaitu jumlahnya 180 derajat. Selain sudut A dan sudut D, juga ada sudut A dan sudut B. Sudut B dengan sudut C juga termasuk loh. Begitupun dengan sudut D dan sudut C. Yang keempat yaitu diagonal-diagonalnya itu saling membagi dua sama panjang. Bisa kita lihat diagonal AK itu sama panjang dengan diagonal KC. Dan diagonal BK itu sama dengan diagonal KD. Selanjutnya, untuk mencari keliling itu tinggal kita jumlahkan ya seluruh sisinya. Jadi dimisalkan jajar genjang ini memiliki sisi atas 10 cm dan sisi sampingnya 8 cm. Nah, karena tadi sisi yang saling berhadapan itu nilainya sama, jadi tinggal kita jumlahkan. Sisi bawah 10, sisi atas 10, sisi samping 8 ditambah 8. Hasilnya adalah 36 cm. Nah, atau bisa juga kita misalkan sisi atas itu sebagai A dan sisi samping itu sebagai B. Jadi tinggal kita jumlahkan A plus B plus A plus B. Atau bisa juga ditulis 2 dikali A plus B. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus luas jajar genjang. Untuk luas jajar genjang ini, kalau kita punya jajar genjang ya, ini alas dan ini tinggi, maka kalau ini kita potong sesuai dengan yang merah ini, maka akan berbentuk seperti ini.
Maka terdapat dua bangun ya. Nah, untuk bangun yang berwarna biru ini akan kita pindah di sebelah kanan sehingga membentuk bangun seperti ini. Seperti persegi panjang. Nah, panjang ini ke sini itu kan sama aja dengan alas. Kemudian yang lurus ini tinggi. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa jajar genjang itu sama saja dengan persegi panjang. Hanya saja bedanya ini sebagai alas dan ini sebagai tinggi. Ya, bukan panjang kali lebar tapi alas dikali tinggi. Maka rumus luas jajar genjang ini kita peroleh yaitu A kali T. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal keliling dan luas jajar genjang. Misalkan diketahui nya itu 6, B-nya itu 10 dan tingginya itu 8. Maka untuk mencari keliling kita masukkan rumus 2 dikali A ditambah B. A-nya tadi 6 dan B-nya itu 10, tinggal kita jumlahkan. A plus B itu 16. Nah, 16-nya ini kita kalikan 2, hasilnya adalah 32 cm. Untuk mencari luasnya, yaitu A dikali T, alasnya itu tadi 6 dan tingginya itu 8, maka 48 cm hasilnya. Selanjutnya ada atap Balai Sesat Agung ini berbentuk bangun segi 4. Nah, segi 4 apa ini? Ternyata ini adalah bangun trapesium. Kenapa dikatakan trapesium? Karena trapesium itu kan mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi ada sepasang sisinya yang dia itu sejajar. Nah, nih misalnya ini sisi atas dengan bawah itu sejajar. Walaupun gambarnya berbeda, itu tidak akan mempengaruhi sisi yang sejajar. Itu akan tetap, namanya trapesium itu memiliki pasang sisi yang sejajar. Nah, trapesium itu dibagi menjadi 3, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Nah, sekarang kita masuk ke rumus trapesium ya. Rumus trapesium itu adalah A plus B dibagi 2 dikali T. Walaupun jenisnya ataupun gambarnya beda-beda, tetapi rumus luasnya itu tetap sama ya. Sekarang pertanyaannya, rumus ini dari mana? Kok bisa tiba-tiba muncul langsung rumus seperti ini? Nah, ini perlu kita proses karena kita juga perlu tahu tidak hanya dihafalkan saja tetapi juga bisa memahami. Itu ya. Oke. Untuk rumus ini yaitu A itu yang mana, B itu mana, dan T itu yang mana. Nah, yang A itu biasanya yang bagian atas dan yang B itu yang bagian bawah, sedangkan yang T itu yang tegak lurus. Karena trapesium siku-siku itu sudah tegak lurus, jadi bagian T-nya di samping ya. Untuk yang sembarang itu sama saja dengan trapesium yang sama kaki ya, dia dibuat garis tegak lurus terlebih dahulu. Saja kita akan coba mencari rumus luas ini dengan menggunakan trapesium sama kaki. Caranya kita duplikat trapesium sama kaki ini. Duplikat itu digambar ulang tetapi gambarnya terbalik. Sehingga dia akan membentuk bangun seperti ini ya. Nah, itu duplikatnya itu yang bergambar merah. Bangun apa ini? Ya, jajar genjang seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, dan ini tadi kan dimisalkan A dan yang ini adalah B. Karena kita balik jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini yang bawah kan B dan A. Jadi total, jika ditotal dia membentuk rumus B ditambah A. Jadi rumus luas trapesium itu adalah setengah kali luas jajar genjang. Kenapa ada setengah? Karena tadi kan kita menggunakan 2 trapesium untuk membentuk satu jajar genjang. Nah, rumus jajar genjang tadi apa? A tambah B dikali T. Nah, ketemulah rumus trapesium tersebut. Cara mencari rumusnya sudah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh
luas trapesium. Nah, itu kan ada gambar yang telah diketahui A, B, dan T-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus luas trapesium. A-nya 6 plus B-nya 10 dibagi 2 dikali 15. Hasilnya diperoleh 120 cm persegi. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, untuk selanjutnya ya, kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya masih dengan materi segi 4 dan segi 3. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.